Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 223, Alam Ilusi Pembantaian Bagian 1. Meski dia tahu itu hanya ilusi, apa yang dialaminya begitu nyata. Dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, Jian Wushuang merasa segar kembali. Setelah melihat desa yang tenang dan damai ini, Jian Wushuang perlahan mendekatinya. Di desa, ada banyak orang. Ketika Jian Wushuang berjalan di jalan, semua orang yang lewat menatapnya. Oh, orang asing. Hai, seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut abu-abu tersenyum dan berkata. Membawa pedang, dia tampak seperti orang kuat. Apakah dia lebih kuat dari orang-orang kuat di desa kita? Kata seorang pria kekar berkulit hitam dan mengenakan kulit binatang. Orang asing itu tampan. Seorang gadis yang penuh kasih menatap Jian Wushuang dan kemudian pergi dengan sigap. Jian Wushuang sedang berjalan di desa dan melihat beberapa orang menyapanya, yang membuatnya tampak aneh. Hei, nak. Sebuah suara kasar terdengar. Jian Wushuang menoleh untuk melihat ke arah rumah itu. Di depan rumah itu, seorang pria kekar duduk santai di tanah sambil memegang kendi anggur, berkata sambil tersenyum, orang asing jarang datang ke sini. Datanglah, minum saja. Sambil berkata demikian, lelaki kekar itu melemparkan potnya ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang memegang panci, mencabut sumbatnya. Dia mencium aromanya dan meminumnya. Anggur itu mengandung banyak alkohol. Setelah meminumnya, Jian Wushuang merasakan sensasi menyengat mengalir di sekujur tubuhnya. Itu hanya ilusi, tetapi perasaan itu nyata. Rasa anggurnya juga sama seperti di dunia nyata. Melihat ke arah pot, Jian Wushuang membentuk ekspresi aneh. Ia melemparkan panci itu kepada lelaki gemuk itu dan terus melaju tanpa henti. Hati-hati. Seorang pria membawa sebatang kayu besar, melewati Jian Wushuang. Kayu besar itu sangat panjang dan tebal sehingga mudah untuk mengenai orang. Karena itu, pria itu memperingatkan Jian Wushuang. Jian Wushuang menjauh dari pria itu. Namun, pada saat ini, seorang anak yang tampaknya berusia 5 atau 6 tahun, memegang kerincingan berbentuk drum, muncul di depan Jian Wushuang dan melompat ke arahnya. Ketika anak itu mendekati Jian Wushuang, dia berhenti dan mengangkat kepalanya, menatap Jian Wushuang dengan matanya yang besar. Kakak, kamu orang asing ya? Tanya anak kecil yang polos itu. Jian Wushuang menatap anak ini, lalu tersenyum tipis dan mengangguk. Kamu benar-benar orang asing. Ini pertama kalinya aku melihat orang asing. Suara anak itu penuh dengan keterkejutan. Husi. Seorang wanita paruh baya datang. Ibu. Anak itu langsung berlari ke arah wanita itu. Wanita itu menggendong anak itu di tangannya dan kemudian berjalan ke Jian Wushuang. Apakah Anda orang asing? Tanya wanita paruh baya yang ramah itu. Ya, kata Jian Wushuang dan mengangguk sedikit. Sudah lama tidak ada orang asing yang datang ke desa kami. Ayo. Aku bisa memasak mie untukmu di kedaiku. Wanita parubaya itu sangat antusias. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Menganggukkan kepalanya, dia mengikuti wanita itu tanpa ragu-ragu dan kemudian tiba di toko wanita itu. Jian Wushuang duduk di depan meja persegi. Wanita itu sedang memasak mie dan anak itu sedang bermain sendiri di toko. Di sini. Jian Wushuang melihat sekelilingnya dan senyum mengembang di wajahnya. Desa ini benar-benar surga. Desa itu tenang dan damai, penduduknya ramah tamah dan baik hati. Alangkah baiknya jika desa itu nyata. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Namun, ia tahu bahwa ilusi adalah ilusi dan kenyataan adalah kenyataan. Hukum rimba itu nyata dan kekuatan besar dihormati dalam kenyataan. Tempat seperti desa ini mungkin tidak akan ada. Apa ujian dari tanah leluhur? Jian Wushuang bingung. Sekarang, apa yang dilihatnya sungguh bagus. Ia menduga bahwa tujuan ujian itu adalah membiarkannya tenggelam dalam fantasi ini. Namun ini mungkin terlalu mudah. Meskipun semuanya di sini bagus, itu semua hanya ilusi. Bahkan jika dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dia masih bisa membedakan kenyataan dari ilusi ini. Saudara laki-laki. Ketika Jian Wushuang sedang berpikir, anak itu datang. Jian Wushuang menatap anak itu dengan santai dan anak itu mendongak. Namun, saat itu, mata anak yang naif itu memancarkan dingin dan kemudian sebuah belati muncul di tangannya. Pada saat ini, belati itu tengah bergerak menuju jantung Jian Wushuang. Apa? Meskipun Jian Wushuang terkejut, reaksinya sangat cepat dan ia segera memegang lengan anak itu. Dibandingkan dengan Jian Wushuang, anak itu sangat lemah, sehingga belatinya hanya tergantung di udara dan tidak dapat bergerak maju. Wajah anak itu berkerut dan dipenuhi kegilaan. Pupil mata Jian Wushuang mengecil. Pada saat ini, sebuah suara supersonik terdengar. Jian Wushuang melirik ke sisi anak itu dan menemukan bahwa wanita parubaya yang sebelumnya antusias sedang berlari ke arahnya. Wanita parubaya itu memegang pisau dapur dan memotong ke arah kepala Jian Wushuang.
Jian Wushuang menggeser tubuhnya dan muncul di luar saat pisau dapur memotong meja persegi. Kekuatan spiritualku, raut wajah Jian Wushuang serius. Ketika dia menghindari serangan wanita paruh baya itu, dia menyadari bahwa saat itu dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Meskipun dia berada di alam inti emas luar biasa dan bisa berjalan dalam Void Walk, saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual apapun sebagaimana orang normal. Wuih, ha, plus. Dengan hembusan angin yang agung, Jian Wushuang menundukkan kepalanya tanpa sadar dan kemudian sepotong kayu besar melindas kepalanya. Jian Wushuang berbalik dan mendapati bahwa pria kekar yang sebelumnya memegang sepotong kayu besar itu tengah menatapnya dengan gila. Orang-orang ini semua gila. Jian Wushuang mengerutkan kening. Pemandangan yang hingar-bingar ini sangat kontras dengan suasana sebelumnya yang tenang dan damai. Wuih, ha, plus. Cahaya dingin muncul dan Jian Wushuang menjauh untuk menghindarinya. Dia melihat bahwa pria kekar yang minum bersamanya sebelumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Gemuruh. Seluruh desa tenggelam dalam keributan. Sekelompok orang keluar dan memegang senjata. Seseorang memegang pisau dapur. Seseorang memegang cangkul. Seseorang memegang sabit. Ada berbagai macam senjata yang dipegang orang-orang. Jian Wushuang dikelilingi oleh ratusan orang. Semua orang menjadi gila. Mereka semua menatap Jian Wushuang, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh.